Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Ainun Jaria dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini kita akan membahas tentang otak dan bahasa. Yuk simak videonya dan jangan lupa like. Beberapa orang tidak menyangka bahwa ketika manusia melakukan aktivitas yang berhubungan dengan bahasa seperti berbicara, menulis, ataupun membaca merupakan salah satu peran otak. Selama ini, beberapa orang tersebut hanya mengetahui bahwa dua hemisfer otak mempunyai cara kerja di luar bahasa, seperti hemisfer kiri yang berperan untuk mengatur kemampuan berpikir logis dan analisis, sedangkan hemisfer kanan berperan untuk mengatur kreativitas seseorang. Namun pada faktanya, kedua belahan tersebut bekerja sama dalam pemrosesan bahasa, karena otak bukanlah satu gumpalan jaringan syaraf yang memiliki tugas yang sama pada semua bagian otak sebagai pusat yang mengendalikan semua aktivitas manusia. Ketika anak mulai mempelajari berbahasa, maka area Broca dan Wernicke yang berada pada hemisfer kiri akan membantu dalam memproses dan memproduksi kata. Sedangkan jika anak belajar mempelajari bahasa kedua atau bahasa baru, maka otak kanan yang akan berperan untuk berkreasi menghasilkan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tak banyak orang tahu tentang bagaimana pemrosesan bahasa dan otak. Bagian yang berperan aktif dalam proses berbahasa terletak pada hemisfer kiri. Pada hemisfer kiri mempunyai area yang materialisasikan bahasa. Lalu bagaimana sih sebenarnya tahapan pemrosesan bahasa dalam otak? Dalam proses berbahasa, memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari proses induksi ujaran, proses membaca keras, dan proses pemahaman ujaran. Proses produksi ujaran terjadi pada area Wernicke yang kemudian dikirim ke area Broca untuk mengubah pesan menjadi pasangan simbol bermakna. Kemudian pada tahap membaca keras, korteks visual menerima dalam bentuk lisan, lalu ditransmisikan melalui girusan gularis menuju area Wernicke dan disosialisasikan dengan gambaran auditoris. Sedangkan pada tahap pemahaman ujaran ditandai dengan diterimanya sinyal di korteks auditoris dari telinga lalu ditransmisikan melintasi area Wernicke untuk diterjemahkan. Sejak masih bayi, manusia sudah mulai memperoleh serta mempelajari bahasa melalui apa yang dia dengarkan dan dia tiru dari interaksi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini disebut dengan language acquisition device oleh seorang ahli yang bernama Noam Chomsky. Sebagai makhluk sosial, kedudukan bahasa merupakan suatu hal yang penting yang harus kita pelajari, karena bahasa merupakan kunci dalam berinteraksi kepada sesama. Selain itu, bahasa juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri, bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai alat kontrol sosial, dan yang terakhir bahasa adalah sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Sebuah penelitian terbaru juga mengungkapkan bahwa ketika orang dewasa mempelajari bahasa, mereka lebih menunjukkan bias emosi lebih sedikit dengan pendekatan yang lebih rasional saat menghadapi masalah dalam belajar bahasa kedua. Dari sini dapat kita buktikan bahwa mempelajari bahasa baru ketika sudah beranjak dewasa masih sangat efektif untuk dilakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaklumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.